Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa ba'du. Ikhwatal iman, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan tulus hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wajib hukumnya karena kesempatan ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan yang insya Allah penuh berkah untuk memperdalam ilmu agama, memperluas wawasan kita dalam adab yang baik, adab Islam insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yatulal kalam, kita akan melanjutkan pembahasan di pasal yang ke-7 dari kitab adab, salah satu yang termasuk dalam pembahasan dari salah satu kitab yang menurut saya itu syamil, komprehensif, memuat berbagai macam pembahasan, yaitu kitab Minhaj al-Muslim. Di antara pembahasan yang ada di dalamnya adalah pembahasan tentang adab. Dan adab yang terakhir kita bahas adalah adab bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, adab mencintai dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana syrah lana sudurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian hadis yang menjadi pengantar, yang pengarang kitab Minhaj al-Muslim yaitu Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, salah satu khadim Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Beliau mengutip beberapa hadis yang secara umum bisa kita simpulkan bahwasanya bersaudara, melakukan hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan sempurnanya iman. Jadi barang siapa yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyempurnakan imannya. Dan di antara hadis yang beliau kutip adalah apabila melakukan persaudaraan, bersaudara dengan saudaranya, maka hubungan tersebut, hubungan persaudaraannya dilandasi dengan iman, dilandasi dengan Islam. Hal ini sejalan dengan hal-hal yang memang harus ada dalam persaudaraan dalam Islam, yaitu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan ridhonya, mengutamakan kebenaran, mengutamakan kebaikan. Ini perlu, ini penting ya. Karena ada persaudaraan di luar sana, ada persaudaraan yang lain yang ketika mereka berjumpa, yang ketika mereka saling berkunjung, saling menziarahi, mereka melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka bahas bukanlah hal-hal yang menjadi sumber ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Oke. Kemudian ikhwatal iman, para jemaah salat maghrib, salat isya, Masjid Al-A'raf, hayyakumullahu subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat, di hari ketika semua makhluk dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan, untuk mempertanggungjawabkan amal-amal mereka selama mereka di dunia. Dalam kondisi itu, para manusia berada dalam kebingungan, berada dalam kesusahan, karena kondisi yang panas. Diceritakan bahwa waktu itu nanti manusia akan
matahari akan berada dekat dengan manusia, di atas manusia, berjarak dekat dengan manusia, hingga membuat manusia itu kepanasan, ya, hingga membuat manusia kebingungan. Akan tetapi dalam hadis Rasulullah SAW yang ini, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu fi zillihi, yang akan Allah naungi mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan naungan Allah itu berikan? Yauma, pada hari, la zillah, yang tidak ada pada hari itu naungan, illa zilluhu, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti di hari kiamat, di hari ketika semua orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat kondisi yang terasa tidak enak, tidak nyaman sekali, Allah akan membuat, ya, akan meneduhi 7 golongan, ya, yang diantaranya dari 7 golongan ini yang Rasulullah SAW sebutkan ini adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil, kepala atau ketua yang adil. Imam di sini sifatnya umum, ya. Mau dia imam keluarga, mau dia imam kelas, misalnya jadi ketua kelas di kelas, atau menjadi ketua pondok misalnya, ketua asrama, musyrif. Bahkan imam yang paling tinggi yaitu imam dalam sebuah komunitas, imam dalam sebuah organisasi, apalagi sebuah negara. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini salah satu golongan yang nantinya Allah akan memberikan teduh, ya, tempat meneduh bagi mereka ketika hari kiamat. Kemudian yang kedua, syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yang pemuda ini tumbuh dalam beribadah, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, apabila dia keluar dari masjid, dia akan kembali kepada masjid. Apa yang dilakukan di masjid tentunya hal-hal yang menjadi sumber ridhonya Allah Subhanahu wa taala, beribadah, beriktikaf, ya, berzikir, ya, kemudian membaca Al-Qur'an dan semacamnya. Dan diantaranya yang masuk dalam pembahasan kita sekarang, rajulani, 2 orang lelaki, tahabba, yang keduanya saling mencintai fillahi, karena Allah, fajtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi, mereka itu saling berkumpul atas cintanya yang berlandaskan Allah Subhanahu wa taala dan berpisah di atasnya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu, dan seorang laki-laki yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyepi, fafadat 'ainahu, lalu dia menangis, meneteskan air mata. Nah, kita fokus sama yang di sini nggih para jemaah ikhwatal iman, rajulani tahabba fillahi, 2 orang lelaki yang bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, fajtama'a ala zalika. Di antara mereka, persaudaraan mereka itu, mereka lebih mementingkan, mengutamakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, lebih mementingkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang satu sedang membutuhkan pertolongan, maka yang satunya membantu. Apabila yang satu memberikan pendapat dalam hal kebaikan, maka yang satunya mendengar. Begitu. Lalu wa syartu hadhil ukhuwati, lanjut musannif, an takuna lillahi wa fillahi. Jadi syarat persaudaraan karena Allah ini, hendaknya persaudaraan ini lillahi, menjadi Allah, lillahi, khusus, ya, murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu takhlu min syawaibid dunya, di mana persaudaraan ini, ya, terbebas dari niat-niat, ya, dari niat-niat yang tujuannya nanti adalah tentang dunia.
wa alaiqaha al-madiyah bil kulliyah, dan juga kaitan-kaitannya dengan materi. Wa yakunul ba'itsu 'alaiha al-imanu billah la ghaira. Dan yang menjadi landasan utama persaudaraan karena Allah ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan sebut bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala apabila dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilandasi dengan hal-hal yang lain, tidak dilandasi dengan keperluan-keperluan politik, tidak dilandasi dengan keperluan-keperluan dunia. Wa amma adabuha, dan adapun adab-adab bersaudara, mencintai dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala, fahiya an yakunal muttakhidhu akhan, hendaknya seseorang itu bersaudara, mengambil persaudaraan dengan seseorang, yang pertama aqilan, hendaknya bersaudara dengan orang yang berakal, dengan orang yang suka berfikir, dengan orang yang berakal, orang yang gemar berfikir. Li'annahu, karena sungguhnya la khaira fi ukhuwatil ahmaqi wa suhbatih, karena berteman dengan orang yang mohon maaf dangkal akalnya, dangkal ilmunya, ini tidak ada kebaikan padanya. Jadi yang dipilih adalah teman yang berakal. Ini yang pertama. Idh qad yadurul ahmaq al-jahilu min haitsu yurid an yanfa'a, karena teman yang mohon maaf secara keilmuan ini masih rendah, dia sesungguhnya bisa memberikan mudarat kepada orang yang berteman dengannya atau kepada orang yang bersaudara dengannya. Maka hendaknya yang pertama ketika kita hendak bersaudara dengan seseorang, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang dipilih yang pertama adalah yang berakal, yang mempunyai wawasan keislaman, yang mempunyai pemikiran keislaman yang tinggi. Karena dengan ilmunya, karena dengan akalnya nanti dia akan menuntun saudaranya itu, dia akan membawa temannya itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering terjadi nih. Jemaah sekalian, ini sering terjadi. Ada banyak sekali teman yang awalnya baik, teman yang awalnya bagus secara adab, secara akhlak, tapi bertemu dengan teman yang mohon maaf seperti ini disebutkan dalam kriteria yang pertama ini, dia berubah, adabnya berubah, sehingga terkadang dia menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, saudara yang hendak kita jadikan saudara itu, orang yang akan kita hendak jadikan saudara itu hendaknya husnal khuluq, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai perangai yang baik. Idsayiul khulqi, karena sungguhnya akhlak yang jelek, wa in kana aqilan, meskipun akhlak yang jelek itu dilakukan oleh orang yang berakal, faqad tahulibuhu syahwatun. Jadi sebenarnya meskipun teman kita memang benar, ketika kita hendak bersaudara, berteman, kita memilih orang yang berakal, kita memilih orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi, tapi secara akhlak, secara perangai dia tidak baik. Terkadang dalam satu kondisi dia nanti akan dibalikkan oleh hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Au yatahakkamu fihi ghadabun, atau dia sering meluapkan emosinya, marah, fayasi'u ila sahibihi, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada sahabatnya. Jadi husnul khuluq yang kedua adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh orang yang nanti akan kita jadikan saudara. Setelah ilmu dulu, aqilan dulu, berakal, kemudian husnul khuluq, lalu kemudian yang bagus perangainya, yang bagus akhlaknya. Adapun kriteria yang ketiga, adab yang ketiga, ketika hendak menjalin persaudaraan dengan seorang muslim, tentunya persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala, ada syarat yang ketiga yaitu taqiyan. Hendaknya bersaudara dengan orang yang bertakwa, orang yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, istiqomah di dalamnya, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Li'annal fasiqal kharij an ta'ati rabbih
la yu'minu janibahu. Karena sungguhnya orang fasik yang keluar dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermaksiat, la yu'minu janibahu, dia sebenarnya tidak mempercayai orang yang berada di sampingnya. Jadi yang ketiga, hendaknya yang dipilih adalah orang yang bertakwa. Orang yang kita lihat selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakannya, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Idz qad yartakabu didda sahibihi jarimatan la yubali ma'aha bi ukhuwatin aw ghairiha. Karena terkadang orang yang tidak bertakwa ketika kita jadikan saudara atau ketika kita jadikan teman, kadang pada suatu kondisi dia bisa melawan temannya, atau bahkan dalam tingkat yang paling parah dia bisa melakukan tindak kejahatan kepada temannya, entah dengan cara mengambil hak-haknya ya, atau menzaliminya. Lianna man la yakhafu Allah ta'ala la yakhafu ghairahu bihalin minal ahwal. Karena orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga tidak akan takut ya, kepada hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan percaya akan adanya siksa. Dia tidak percaya akan datangnya hari pembalasan. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, mulaziman lil kitabi was sunnati ba'idan anil khirafah wal bid'ah. Itu berteman dengan orang yang berkomitmen untuk mengamalkan kandungan dari Al-Quran dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Nabi, ba'idan anil khirafati wal bid'ah, dan menjauhi bentuk-bentuk bid'ah, bentuk-bentuk kemungkaran. Idzil mubtadi'u, karena sungguhnya orang yang melakukan bid'ah qad yanalu sadiquhu min syu'umi bid'atihi. Ya. Karena sungguhnya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diajarkan, yang tidak ada landasannya dari Rasulullah SAW, ini bisa memberikan dampak yang buruk kepada temannya. Wa li'annal mubtadi'ah wa sahibal hawa hijratuhuma muta'ayyana wa muqati'atuhuma lazima, dan menghindari atau meninggalkan sahabat atau saudara atau orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang bid'ah seperti ini diperlukan, lazima. Fa kaifa tumkin khullatuhuma wa sadaqatuhuma, dan tidaklah mungkin untuk menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang demikian. Jadi empat kriteria atau empat adab bagi seorang muslim yang hendak menjadikan beberapa orang di sekitarnya menjadi saudaranya dalam Islam atau saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya memperhatikan empat hal ini. Yang pertama aqilan, yang kedua husnul khuluq, kemudian yang ketiga taqiyan, yang keempat mulaziman lil kitab was sunnah. Ya, agar sesuai dengan tujuannya. Karena persaudaraannya berlandaskan iman, ya, maka hendaknya apa yang dibahas di dalam persaudaraannya, apa yang menjadi tujuan dalam persaudaraannya itu adalah semuanya berkaitan dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad awjaza hadhil adab fi ikhtiyaril ashab ahadus solihin. Lalu kemudian berkaitan dengan adab-adab dalam bersaudara karena Allah ini, ada seorang ulama yang membuat ringkasan tentang adab-adab dalam memilih teman, adab dalam memilih saudara. Ada salah satu orang solih, ya. Dia berpesan kepada anaknya, ya bani ya idza aradat laka ila sahbatir rijal hajatun. Ya Allah, mohon maaf, wahai anakku, dia berpesan kepada anaknya, jika engkau dituntut untuk melakukan hubungan persahabatan, persaudaraan dengan orang lain, fashab man idza khadamtahu sanaka
maka carilah saudara, carilah teman yang jika engkau melayaninya, sonakah, dia akan membantumu. Wa in sahabtahu zanakah, dan jika engkau menjadi sahabatnya, dia akan menjadi penghiasmu. Wa in qa'adat bika mu'natun manakah. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin madda. Maka bersaudaralah, bertemanlah dengan orang yang jika engkau menjulurkan kepadanya tanganmu untuk membantunya, maddaha, maka dia akan menyambutnya. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, dan jika dia melihat kebaikan padamu, dia menghitungnya. Wa in ra'a sayyi'atan saddaha, dan jika dia melihat kejelekan padamu, dia menutupinya. Ishab, bertemanlah, bersaudaralah. Idza sa'altahu a'taka, man idza sa'altahu a'taka, bersaudaralah dengan orang yang jika engkau meminta pertolongan padanya, maka dia akan memberikan pertolongannya. Nggih. Wa inna zalat bika nazilatun wasaka, dan apabila engkau sedang ditimpa dengan hal-hal yang dengan musibah, maka dia berbelasungkawa. Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka, bertemanlah dengan orang yang apabila engkau berkata atau berbicara kepadanya, maka dia akan membenarkan perkataanmu. Wa in hawaltuma amron ammaraka, dan jika kalian sedang mengupayakan sebuah hal atau sebuah bisa jadi proyek atau perkara, maka dia akan membantumu dalam proyek itu dan akan memerintahmu. Wa inna tanaza'tuma syai'an atharaka, dan jika dia berselisih pendapat denganmu, maka dia akan mengutamakan pendapatmu. Nah, ini pesan salah satu ahadus sholihin, salah satu orang yang solih terhadap anaknya, ya, pesan untuk memilih dalam berteman, memilih dalam persaudaraan, memilih orang-orang yang hendaknya memberikan kebaikan kepadanya, memberikan kesempatan untuk mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan persaudaraan dan hubungan pertemanannya. Nah, ini bisa kita amalkan, nggih. Jadi pilihlah orang yang jika kita mengabdi, ya, melayaninya, ya, membantunya, maka dia juga akan menolong kita. Dan apabila kita menjadi sahabatnya, menjadi temannya, maka dia akan menghiasi kita. Dan apabila kita memberikan bantuan kepadanya, maka dia mau menerima bantuan kita. Begitu pula sebaliknya. Okay. Kemudian hukukul ukhuwati fillah. Nah, ini kemudian musannif menyebutkan hak-hak, ya, dalam bersaudara kepada Allah, berlandaskan Allah Subhanahu wa taala. Wa min huquqi hadhil ukhuwati ma yali. Dan diantara hak-hak yang harus dipenuhi, ya, beberapa hak yang harus dipenuhi ketika melakukan hubungan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-muwasatu bil mali, saling membantu dan tolong menolong dengan harta. Al-muwasatu bil mali. Al-muwasatu bermakna, di sini musannif jelaskan, al-muwasatu adalah al-musa'adah, saling membantu. Al-muwasatu bil mali, yang pertama itu saling membantu dalam harta. Fayuwasi kullun minhuma akhahu bimalihi in ihtaja ilaihi. Maka satu dari keduanya atau keduanya, ya, saling membantu dalam urusan harta jika salah satunya membutuhkan. Bihaitsu yakunu dinaruhuma wa dirhamuhuma wahidan la farqa bainahuma fi. Sekiranya harta keduanya, ya, harta si A dengan si B, saya ceritakan seperti itu, adalah harta yang satu, bisa digunakan si A, bisa digunakan si B. Ada sebuah riwayat nih jemaah, yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika beliau itu didatangi oleh seseorang. Kemudian seorang itu berkata, "Inni wa akhika fillah." Aku ingin bersaudara denganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah bertanya,
Atadri ma haqqul ikha? Tahukah kamu hak-hak dalam bersaudara karena Allah? Qala, dia berkata, si orang asing ini berkata, arifni, coba sampaikan kepadaku, beritahu aku, apa sih hak-hak dalam bersaudara kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaudara dalam karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah menjawab, la takunu ahaqqu bidinarika wa dirhamika minni. Engkau itu tidak lebih berhak atas dirhammu, ya, melebihi aku. Ya, dipahami, engkau tidak lebih berhak atas dirhammu dan juga dinarmu melebihi aku. Artinya apa? Jika nanti Abu Hurairah, ya, memerlukan bantuannya dalam harta, maka hendaknya si orang ini, orang yang mau bersaudara dengan Abu Hurairah karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memberikan hartanya jika ia punya kepada Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini berkata, lam abligh hadhil manzilata ba'du. Ternyata aku belum nyampe kepada derajat ini. Kemungkinan mungkin karena hartanya itu tidak mencukupi. Ya, qala, maka kemudian Abu Hurairah menjawab, fadhhab anni. Maka pergilah, begitu. Pergilah dariku, menjauhlah dariku. Fadhhab anni. Jadi hadis riwayat ini, ya, hadis ini mendukung salah satu hak yang harusnya ada dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu saling tolong menolong, saling membantu dalam hal harta. Okay? Jika ada salah satu saudara kita, saudara atau teman kita, sahabat karib kita membutuhkan bantuan kita berupa harta, maka hendaknya kita membantunya. Bahkan di sini Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya jika engkau mau bersahabat atau bersaudara denganku karena Allah Subhanahu wa taala, maka dinarmu, maka dirhammu itu yang kau miliki itu lebih berhak untukku daripada kamu. Itu yang pertama. Nih, kira-kira kalau kita amalkan ini sekarang bisa tidak ya? Jadi kita saling membantu, ya. Jika kita punya, maka kita berikan apa yang kita punya, dan jika dia punya waktu itu dan pada saat yang sama kita tidak punya, maka dia yang akan memberikan hartanya. Jadi dianggap hartamu hartaku, hartaku juga hartamu, seperti itu. Insya Allah begitu. Kemudian yang kedua, an yakuna kullun minhuma aunan li sahibihi yaqdi hajatahu wa yuqaddimaha ala nafsi. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, an yakuna kullun minhuma aunan li sahibi. Keduanya itu hendaknya menjadi penolong bagi sahabatnya, bagi temannya. Ya, hendaknya saling menolong. Yaqdi hajatahu wa yuqaddimaha ala nafsi. Ya, satunya saling memenuhi kebutuhan temannya, ya, begitu pula sebaliknya, dan memprioritaskan kebutuhan temannya, ya, di atas kebutuhan dirinya sendiri. An yakuna kullun minhuma aunan li sahibihi yaqdi hajatahu wa yuqaddimuha ala nafsihi. Saling masing-masing menjadi penolong bagi temannya, termasuk memenuhi kebutuhannya dan juga mendahulukannya atas kepentingan dirinya. Hal ini meninjau keadaannya seperti halnya meninjau keadaan dirinya. Jadi seakan-akan dia melihat saudaranya itu seperti dirinya sendiri. Namanya bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, maka empatinya juga harus besar, ya. Empatinya juga harus sama, ya. Kalau saudaranya sedang sakit, maka seakan-akan dia juga ikut sakit. Dia juga merasakan rasa sakit yang diderita oleh temannya, maka hendaknya dia menolongnya. Sebaliknya, jika dirinya yang sakit, maka temannya akan membantunya, ya, berempati, ya, dan saling menolong pada akhirnya. Ya, di sini musannif ibaratkan, fa in kana maridan a'adahu. Apabila dia sakit, ya, apabila temannya sakit, ya, maka dia harus menjenguknya. Wa in kana mashghulan a'anahu. Jika temannya itu dalam keadaan sibuk, maka dia ikut membantunya jika dia bisa membantu. Terkadang ada beberapa orang yang ingin memberikan bantuan, tapi bantuannya bukan malah seperti itu, akan tapi malah menambahi repot nih. Wa in kana mashghulan a'anahu. Paling tidak bantu
sebisanya. Wa in kana nasiyan dzakkarahu. Dan apabila dia melupakan sebuah hal, ya, apabila temannya melupakan sebuah hal, maka hendaknya dia itu menjadi pengingat bagi temannya. Ya, melupakan sholat misalnya, maka ingatkanlah dia, mari kita sholat, ajak dia sholat, begitu. Atau ada teman yang melupakan suatu hal yang seharusnya wajib dia tunaikan kepada keluarganya, maka hendaknya dia ingatkan itu. Yurahibu bihi idza dana, menyambutnya apabila dia mendatanginya. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa wa yusghi ilaihi idza haddatsa, dan mendengar perkataannya apabila dia ingin menyampaikan pendapat, ya, kepadanya. Ini yang dimaksud dengan saling membantu, ya. An yakuna kullun minhuma aunan li sahibihi. Masing-masing menjadi penolong, menjadi pembantu untuk menunaikan keinginan atau hajat. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, an yakuffa anhu lisanahu illa bi khair. Hendaknya menahan lidahnya, ya, dari kejelekan, dan hendaknya mengisi persahabatannya, persaudaraannya itu dengan kalimat thayyibah, dengan doa-doa yang baik, dengan ungkapan-ungkapan yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga, salah satunya yaitu menjaga rahasia. Jika misalnya di antara mereka itu, di antara persaudaraan mereka nanti ada rahasia, maka hendaknya ditahan, hendaknya disimpan. Fala yadhkur lahu aiban fi ghaibatihi aw hudurihi wa la yastakshifa asrarahu. Hendaknya dia tidak mengungkap rahasia temannya, tidak menghibahi temannya. Wala yuhawilat tatallu'a ila khabaya nafsihi wa idza ra'ahu fi tariqihi li hajatin min hajati nafsihi fala yufatihu fi dzikriha. Jadi tidak panjang lebar, ya, dalam menasihatinya sehingga membuatnya bosan. Ini juga termasuk, ya, di antara hal yang musannif bahas di sini, an yakuffa anhu lisanahu illa bi khair. Wala yumarihi fil kalam wala yujadiluhu bihaqqin aw batil, tidak mendebatinya. La yu'atibuhu fi syai'in wala ya'tabu alaihi fi akhar. Tidak berdebat, kemudian tidak mencelanya karena sesuatu hal atau mencercanya karena hal lain. Menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Hal ini senada, nggih, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang yang berserah diri itu, muslim itu, man adalah orang salimal muslimu, yaitu salimal muslimuna, yang orang-orang muslim yang lain itu selamat, min lisanihi, dari kejahatan lisannya, wa yadihi, dan juga kejahatan tangannya. Jadi yang ketiga, hendaknya menahan lidahnya untuk tidak mengucapkan hal-hal jelek atau memberikan hal-hal yang mudarat, ya, menyampaikan hal-hal yang membuatnya tersinggung, membuatnya marah dan lainnya. Kemudian mengungkapkan dengan lisannya sesuatu yang dia sukai, an yu'tiyahu min lisanihi ma yahubbuhu minhu, ya. Di antara contoh kecil dari mengungkapkan sesuatu yang bisa membuat orang suka, ya, pada kita itu fayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, mendoakannya, doakan. Jika dia sedang dilanda musibah, kita doakan. Jika dia sedang bersin, kita doakan. Ya, apabila dia membantu kita, kita doakan. Ya, jazakumullahu khairan. Ya, yarhamukumullah. Dan semacamnya. Dan juga salam, karena juga termasuk doa. Ya, ini menjadi hal yang wajib untuk disampaikan ketika bertemu maupun berpisah dengan saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala ini. Wa yadhkuruhu bil khairi fil ghibati wal huduri, dan selalu menyebut-nyebut kebaikannya waktu dia bersama kita atau sedang tidak bersama kita. Yuballighuhu sana'an nasi alaihi, menyampaikan pujian-pujian manusia kepadanya. Muzhiran irtibatahu bidzalik,
sebagai bentuk keinginan untuk menyamai kebaikannya. La yastarsilu fi nasihi fayuqallikuhu wa la yansahu amaman nasi fayafdahuhu. Kemudian tidak panjang lebar dalam menasihatinya sehingga membuatnya bosan, tidak pula menasihatinya di depan orang banyak yang dapat membuat dirinya malu. Jadi adab yang berikutnya ini di antara an yu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbu minhu, jika hendak menasihati salah satu teman ya atau salah satu saudara, hendaknya tidak dinasihati di depan umum, tidak dinasihati di depan publik ya. Ajaklah ke kamar ya, nasihati ya, ruang tamu ya. Ajaklah ke tempat yang tidak ada orang ya. Nasihati dengan baik ya. Nasihati dengan ikhlas ya, dengan mengharap setelah mendapat nasihat, jika Allah kehendaki maka nasihat itu akan berdampak positif, akan berdampak baik kepada temannya dan akan merubah sifat jeleknya. Kama qala al-Imam Syafi'i, berdasarkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man wa'aza akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadhahu wa syanahu. Orang yang menasihati saudaranya secara terang-terangan di depan umum berarti ia telah mempermalukan dan menjelek-jelekkannya. Adapun orang yang menasihati saudaranya secara bersembunyi berarti ia telah menasihati dan menghiasinya, menahan untuk tidak menampakkan kekurangan-kekurangan temannya, menyembunyikan aib-aib temannya, menyembunyikan hal-hal yang tidak baik dari temannya. Insya Allah seperti itu para jemaah sekalian, inti dari hak-hak dalam bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala ini ada 4 yang baru kita sebutkan tadi, yang baru kita baca tadi. Yang pertama itu saling membantu dalam hal harta, kemudian saling menolong dalam hajat masing-masing, dalam kebutuhan masing-masing, kemudian mencegah dirinya, mencegah lisannya ya, untuk tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik ya. Itu untuk yang ketiga dan yang keempat. Insya Allah semoga yang 4 ini 4 hak ya, dalam bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita ya, sehingga nantinya hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan kita ini bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat ya, kita akan bertemu dengan saudara kita ini, dengan teman kita ini dalam keadaan saling memberikan kebaikan, tidak menjadi musuh ya, tapi menjadi teman sampai akhirat nanti insyaallah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon diperhatikan juga beberapa kriteria orang-orang yang hendak kita jadikan teman, beberapa kriteria untuk orang yang hendak kita jadikan saudara. Aqil yang pertama, berilmu, berakal, kemudian berakhlak mulia, bertakwa, dan juga komitmen terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Insyaallah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Saya mohon maaf atas kekeliruan, juga atas kekhilafan dalam hal menyampaikan atau dalam hal menjelaskan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita akhiri dengan hamdalah, kemudian kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.